warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Mulyati dan kawan-kawan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang realisasi perhitungan integral kalkulus. Untuk poin yang akan dijelaskan yaitu ada sejarah singkat kalkulus, sejarah singkat bahasa pemrograman C++, animasi, dan penerapan program. Yang pertama ada sejarah singkat kalkulus, yaitu sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada Papirus Mauska Mesir 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancu. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang merupakan kalkulus integral. Aplikasi kalkulus diferensial meliputi perhitungan kecepatan dan percepatan, kemiringan suatu kurva, dan optimalisasi. Aplikasi dari kalkulus integral meliputi perhitungan luas, volume, panjang busur, pusar massa, kerja, dan tekanan. Aplikasi lebih jauh meliputi deret pangkat dan deret Fourier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Muhammad Awaludin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa C++. Bahasa C++ adalah pengembangan dari bahasa C, salah satu bahasa pemrograman. Bahasa C++ pertama kali dikembangkan oleh B. Jeroen Storstrup dari AT&T Bell Laboratories pada tahun 1980-an. Lalu pada tahun 1983 hingga 1984, bahasa C++ dikembangkan lagi dengan menambahkan beberapa fitur, yaitu virtual function, function overloading, referensi dengan simbol dan, constant keyword, dan satu baris komentar dengan 2 tanda forward slash. Pada awalnya, bahasa C++ bernama bahasa C with class, sebelum akhirnya berubah nama pada tahun 1983. Disebut bahasa C with class karena C++ muncul sebagai bahasa C yang dilengkapi dengan fitur kelas. Dalam implementasinya, untuk memecahkan masalah C++ akan membagi suatu objek menjadi beberapa kelas dan menjelaskan setiap kelas yang sebelumnya merupakan anak kelas dari kelas tersebut. Di setiap kelas ini akan digambarkan mengenai keadaan objeknya, anggota dan kemampuan setiap objek di dalamnya. Nah, setelah setiap kelas dibuat, masalah akan diselesaikan satu persatu lewat kelas. Suatu hari, seorang ilmuwan yang ingin mengetahui bagaimana sih cara menghitung sebuah palung Mariana, dia berpikir keras hingga akhirnya dia menemukan sebuah konsep yang sesuai dengan sebuah palung. Lalu kemudian dia akhirnya mendapatkan sebuah ide yang dia dapatkan dari temannya itu, sama-sama profesor juga, tapi seorang wanita. Mereka akhirnya menemukan sebuah konsep rumus seperti ini. Dan akhirnya sang profesor pun sepakat untuk menggunakan rumus integral untuk mengatasi hal tersebut. Sekarang kita perhatikan pada palung tersebut. Dalam palung tersebut kita bisa ambil sebuah kesimpulan di mana bentuk lekukan palung tersebut sama persis dengan kurva yang sesuai dengan rumus integral. Berikut adalah contoh pemrogramannya melalui C++ untuk menghitung luas palung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razani Skumlo. Saya sekarang akan menjelaskan program yang akan menghitung sebuah luas palung. Di sini ada program C++, di mana di dalamnya ada library include iostream, conio.h, unistd.h, stdio.h, dan windows.h. Kita akan membuat sebuah program untuk menghitung luas dari palung tersebut sehingga didapat sebuah cerita, yaitu seperti ini. Ya, integral program di sini. Suatu hari ada seorang ilmuwan yang ingin menghitung luas palung Mariana dengan menggunakan rumus integral, teman-teman. Didapat rumus luas yaitu 2x 2 kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 2x. Masukkan titik potong A sebagai garis pantai A.
Untuk garis pantai A, kalian bisa lihat gambar di samping ya guys, sebelah sini. Dan saya akan memberikan sebuah nilai yaitu 90. Tap enter, lalu kita akan memberikan nilai untuk garis B atau titik B, yaitu ditandai dengan panjang dari titik palung berasal menuju lautan lepas, semisal 100. Oke. Dan seperti inilah rumusnya. Nah, di sini akan ada sebuah perintah di mana masukkan titik potong sebagai garis pantai, yaitu meminta sebuah nilai yaitu x1, yang dimana di variabel A ini kita dapat masukkan rumus yaitu x1 input kita tadi yaitu titik potong A dikali 2 ditambah 1/3 ditambah 1 dikali 3 pangkat 4. Dan juga di sini ada B dimana isinya ada 4 dikali x1 dikali 1/3. Jadi kita dapat memberikan hasilnya berapa. B akan menghasilkan dan dimasukkan ke input hasil yang ada di sini. Kita akan memanggilnya melalui perulangan for, itu for integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan 100 ini untuk membuat efek loading teman-teman. Oke, kita langsung saja. 100 sudah didapatkan, maka akan memberikan efek loading seperti ini. Kita tunggu. Ya, didapat sebuah hasilnya yaitu 188. Jadi seperti itulah. Jadi untuk lebih jelasnya kita dapat memberikan hasil akhirnya itu di integer hasil 3 teman-teman, yang dimana hasil ini dikurangi dengan hasil 2. Kenapa? Karena kita akan mencari luas ya teman-teman. Jadi kita menggunakannya negatif ya, integral negatif. Jadi karena palung itu kan bentuknya melengkung ke bawah ya teman-teman, seperti gambar di samping ya, seperti itu. Maka kita harus menggunakan integral yang negatif. Mungkin sekian dari saya dan kami semua dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.